kasih. Kita mulai untuk modul dosen. Kalau tadi biasanya Pak Fauzi, langsung saya coba ini ngasih pengantar dulu dah. Jadi nanti prakteknya Pak Fauzi. Oke. Jadi mungkin kalau yang teman-teman yang kemarin hari pertama belum datang itu nanti e-kampusnya itu bisa diakses lewat sini ya, ikampus.stmik-indonesia.ac.id. Sudah live, langsung live. Nanti kita praktikum dikasih user password sama Pak Fauzi nanti loginnya. Oke, saya ngasih pengantar dulu. E-kampus nih yang pertama, hari pertama kemarin saya sampaikan. E-kampus yang kita implementasikan di sini sebetulnya kan nanti ada beberapa modul yang masing-masing saling terintegrasi. Kebetulan yang implementasi di sini itu adalah core e-kampusnya, sistem akademiknya. Di dalamnya ada feeder PDDikti, ada mobile apps-nya yang bisa diakses mahasiswa sama dosen. Kemudian perpustakaan dan penelitian pengabdian plus e-journal yang diimplementasikan di sini. Nah, tetapi kita sekarang mungkin selama 1,5 jam atau ini ya, kita di modul dosen. Modul dosen ini merupakan bagian dari core e-kampusnya. Di dalam core e-kampus, di dalam sistem informasi akademiknya. Oke, kalau lengkap semuanya yang kita implementasikan di sini kan ini. Jadi core-nya itu di e-kampus ini ada SPMB-nya, linknya ini, penelitian pengabdian masyarakat di sini, e-journal, e-library, tracer study ini yang kita implementasikan di sini ya. Sekarang kita fokus di sini dan khusus di modul dosen. Kalau definisi kemarin core e-kampus itu aplikasi yang relatif lengkap, ini membantu kegiatan akademik. Jadi core-nya itu di akademik. Ada pengelolaan yang dimaksud di sini adalah antara lain pendataan mahasiswa baru, dosen, fakultas, prodi yang kemarin ini bagian akademik yang memang bertugas menginput. Kalau sudah ada SPMB-nya berarti otomatis generate NIM dan seterusnya. Jadi tidak perlu hanya validasi saja. Nah, untuk modul dosen, fitur e-learning atau modul dosen itu nanti di bagian sini. Jadi bagian kegiatan belajar mengajar. Jadi kita melakukan mulai presensi, absensi kuliah, pemberian materi, kuis, UTS, UAS dan seterusnya ya. Dan lain-lain yang kita lakukan di fitur e-learning sini khusus untuk dosen. Oke, kalau definisi e-learning saya kira nggak masalah ya, ini memfasilitasi aja lah nanti dosen itu bisa ngasih materi lewat online, mahasiswa bisa download dan seterusnya itu ya. Jadi mulai mengcover aktivitas, mulai penyiapan material, diseminasinya lewat aplikasi, kemudian sampai UTS, UAS itu di cover lewat bagian e-learning dari e-kampus ini. Oke, saya lewati saja lah, ini definisi umum. Kebetulan kalau yang kita sendiri di sini e-learning yang kita implementasikan di sini itu sudah terintegrasi di e-kampusnya. Jadi memang kita develop di dalam e-kampus. Kan kadang ada yang mengimplementasikan dengan e-learning sendiri pakai Moodle atau pakai inilah ya. Ini sudah di dalamnya di situ, di dalam e-kampus. Oke, pada ininya gitu. Kemudian kalau untuk akses e-kampus itu kan kemarin masing-masing bagian itu punya role, punya tugas masing-masing. Khusus untuk dosen itu kan tugasnya yang di sini ya, dosen PA mulai edit, input data dosen, lewat pendidikan, lewat penelitian pengabdian, publikasi dan seterusnya itu nanti lewat sini. Kemudian ya input nilai, bimbingan dosen PA, ini persetujuan KRS, ini juga online, ngasih komentar, ngasih saran itu dilakukan online. Kemudian lihat jadwal perkuliahan, tapi ini ya khusus dosen di sini. Tapi untuk e-learning kan paling setelah mahasiswa ngisi KRS, dia sudah ngambil mata kuliah tertentu. Nah itu proses perkuliahannya lah, aktivitas perkuliahannya di menu ini nanti, aktivitas perkuliahan di fitur aktivitas perkuliahan. Di situ mulai kita membuat rencana perkuliahan RPS atau SAP itu ya. Pertemuan pertama apa, kedua apa, ketiga dan seterusnya, termasuk referensi yang digunakan itu bisa kita lakukan, nanti kita manage lewat modul sini fitur. Kalau KRS gimana Pak? Maksudnya kan ada juga kan mahasiswa yang kelebihan dari kadang-kadang kerja satu SKS dari SKS yang sudah ditetapkan. Gimana? Iya, itu sudah dicegah. Sudah disetting oleh sistem, dicegah sistem kalau ini ya. Kalau dia IP atau IPK kalau sini ya. Kemarin itu misalnya IPK-nya kurang dari misalnya 3 ke atas bisa ambil 24. Kalau kurang. Tapi kalau misalnya mahasiswanya itu udah semester yang atas nih, kadang-kadang kan suka dikasihnya lebih 1 gitu. Oh, dikasih terus itu, maksudnya dia tidak mengikuti aturan itu.
Ya, boleh ditambah. Mahasiswa udah mau akhir-akhir lah. Iya. Bisa diatur, bisa disetting itu oleh bagian akademik yang itu. Akademik bukan dosen. Bukan, dosen kan hanya menyetujui ketika mahasiswa ngambil. Gitu. Nanti ngasih saran apa ini dosen yang meng-approve. Ini nanti sampai proses bimbingan tugas akhir juga, mulai pengajuan proposal disetujui, terus sidang di modul di sini. Yang ngeprint sendiri dong. Iya. Atau nggak usah ngeprint langsung. Iya, sebenarnya di sistemnya juga ada ini ya, gitu ya. Oke, ini gambar. Berarti ada grid pengambilan ya? Input batas. Iya, sudah disetting kemarin sama bagian akademik. Ya, sudah disetting itu. Waktu training bagian akademik sudah pasti. Satu semester belum paket, semester 2 itu kalau ini berapa, dia ngambilnya berapa. Tapi nanti ngelingin ke dosen PA ini. Si Edi kemarin Pak Edi dikasih tahu. Pak Edi. Sekian berapa SKS dan iya. Koordinasi sama Pak Joko kan dengan aplikasi Pak Joko. Oke, jadi kalau flow e-kampus secara keseluruhan kan kemarin saya sampaikan, jadi ini data ini semestinya sudah valid ketika mahasiswa sudah ngisi KRS, itu mulai aktivitas perkuliahan baru, aktivitas perkuliahan itu sudah bisa dijalankan. Nah, kita fokus di aktivitas perkuliahan di sini, absensi, rencana perkuliahan sampai tugas UTS ini ya. Jadi fokusnya dosen di sini. Ketika jadwal penawaran mata kuliah sudah, kemudian mahasiswa sudah ngisi KRS, artinya dia sudah di-assign, sudah masuk di perkuliahan atau ngambil mata kuliah tertentu. Nah, ketika mahasiswa sudah itu absensi, artinya dia sudah masuk absen kalau sudah di-approve oleh dosen PA. Selama belum di-approve oleh dosen PA, artinya dia ya belum statusnya belum ngambil mata kuliah itu. Jadi kalau sudah di-approve baru ini dosen bisa membuat rencana perkuliahan untuk jadwal yang dia berikan atau mata kuliah yang dia ambil. Nah, membuat rencana perkuliahan atau RPS atau SAP lah itu apapun namanya itu nanti kan biasanya dosen ini membuat cukup sekali untuk mata kuliah satu itu. Misalnya tahun depan di semester sama dia kan mengambil mata kuliah yang sama itu nanti tinggal kopas lah maksudnya, kopas jadi template jadi rencana perkuliahan. Kalau ada perubahan ya tinggal disesuaikan saja. Jadi ini kita nanti bisa membuat itu disimpan RPS SAP-nya tersimpan di sini. Setelah membuat RPS baru dia RPS sudah kan terus proses perkuliahan pertemuan pertama. Misalnya pertemuan pertama dia bisa melakukan absensi perkuliahan di sini. Jadi bisa melakukan absensi perkuliahan. Kemudian juga absensi ya tergantung kebijakan sini ya, nanti mau langsung otomatis diterapkan, mahasiswa dipanggil satu persatu langsung kesimpan di sini atau dicetak absensi manual dulu baru nanti admin menginput, terserah lah itu ya. Itu kan strateginya apakah langsung. Jadi kalau langsung berarti dosen tinggal datanya kan sudah ke record semua, karena kalau kemarin kan absensi masuk dalam penilaian. Nah itu kalau memang diinput sini itu otomatis sudah jadi nilai absensi. Jadi masuk tidak itu sistem sudah menghitung nilai. Jadi dari berapa pertemuan dia masuk berapa, nilainya berapa, itu sistem sudah menghitung itu. Ini absensi bisa dipanggil-panggil, syukur-syukur nanti bisa pakai kartu apa-apa di ruang itu ya. Jadi nggak perlu dipanggil ya. itu proses berikutnya lah ya. Kemudian dosen juga bisa membuat catatan-catatan di perkuliahan itu. Misalnya pertemuan pertama dilaksanakan sebelum, catatan ini terserah dosen sih. Bisa diberikan catatan sebelum perkuliahan dimulai atau setelah. Kalau setelah berarti dia merupakan evaluasi dari perkuliahan yang dia lakukan. Di pertemuan pertama ada evaluasi apa, atau sebelumnya misalnya ngasih pengumuman ketika pertemuan ini mahasiswa harus diminta sudah membaca bab berapa dulu misalnya, itu kan bisa ngasih catatan-catatan di situ. Jadi dosen nanti bisa membuat catatan-catatan itu. Jadi ketika dosen membuat catatan ini nanti di tampilan mahasiswa di login, kalau login sebagai mahasiswa itu mahasiswa akan tahu, oh ini dosen ngasih catatan nih untuk pertemuan ini, dia akan ketahuan ya. Ada catatan atau tidak dosen mahasiswa juga ketahuan. Kemudian di proses itu dosen juga bisa melakukan diskusi itu bisa melempar ketika dosen melempar tema diskusi, nanti mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu juga bisa saling diskusi lah ya, saling menyaut lewat forum, kayak forum ini diskusi itu forum.
Kemudian dosen juga bisa mengupload materi perkuliahannya. Materinya bisa saja berupa file, PPT, apa PDF atau bisa audio, bisa video. Jadi barangkali kan ya diperlukan ini ada mahasiswa yang nggak masuk, nanti bisa download materinya atau ini, tapi terserah kebijakannya sini ya. Itu ada fasilitas upload materi perkuliahan. Kemudian juga bisa melakukan atau memberi tugas ini ya. Jadi dosen bisa memberi tugas. Di pertemuan ketiga dosen ngasih tugas. Tugas itu nanti akan tampil kan ketika memberi tugas, dosen itu ngeset tanggal munculnya tugas dan tanggal akhir tugas. Jadi selama dalam range itu nanti tugas akan muncul di halaman mahasiswa. Tetapi kalau sudah di luar range yang disetting oleh dosen, berarti itu sudah tidak muncul di mahasiswa. Mahasiswa juga sudah tidak bisa upload tugasnya. Jadi ada batas waktu yang diberikan untuk memberikan tugas tersebut. Jadi sebenarnya dengan ini nanti dosen itu bisa membuat rencana perkuliahan sampai 1 semester, sampai 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan. Pertemuan ini nanti ada tugas, nanti tampilnya tugas ini tanggal berapa, itu sudah bisa direncanakan dari awal semua. Termasuk juga nanti melakukan ujian UTS maupun UAS. Ujiannya di sini juga bisa dilakukan secara CBT lah ya, computer based test. Jadi dosen-dosen itu nanti bisa membuat bank soal sendiri, punya bank soal. Kalau soalnya sifatnya pilihan itu nanti ketika jawab, ketika tesnya ya otomatis jadi hasil. Karena ada kunci jawaban, otomatis jadi hasil nilai. Jadi kalau misalnya UTS ataupun UAS nanti dengan pilihan ganda, ya dosen sebenarnya tinggal enak-enak. Dosen kan nanti semakin lama bank soalnya semakin nambah terus. Soal yang diberikan itu nanti di random, bisa di random. Jadi misalnya kita punya bank soal 100, yang diujikan misalnya 10, soalnya itu di random antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu berbeda-beda. Itu nanti ketika dilakukan dengan jadwal tertentu. Jadi untuk melakukan ujian ini kan nanti jadwal bisa kita buka, misalnya jadwal kita buka jam berapa sampai jam berapa, tanggal berapa. Itu kita akan muncul ketika mahasiswa login ikut tes itu. Begitu ikut tes itu nanti waktu berjalan. Jadi berjalan sesuai batas waktu yang diberikan. Kalau kehadiran juga sama, maksudnya kehadiran itu dosen masuk. Iya. Ya maksud saya nanti mahasiswa tab kartu. Iya kalau sudah ada tab, tapi untuk sementara ini kan mungkin dipanggil saja dosen nanti kan. Ya berarti centangnya itu di komputer. Iya, di komputer. Di komputer. Oh, di komputer. Terus langsung sekaligus ini otomatis masuk ke sistem. Iya, iya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang izin atau sakit, iya, ada dipilih izin, ada itu. Mahasiswa bisa mengajukan surat izin online juga. Online juga. Nah, saya kalau ada 10 mahasiswa nih izin sakit gitu kan. Berarti harus di satu-satu pas tanggal itu atau bisa langsung sekaligus? Bisa sekaligus, bisa satu-satu. Jadi maksudnya ketika hari itu juga langsung dipanggil di input bisa, atau di manual dulu kan ini cetak absensi manual juga bisa kalau memang masih dimanfaatkan ya. Absensi manual nanti tinggal di input lagi ke sistem, itu bisa sekaligus seperti itu. Ya misalnya dia masuknya misalnya 6 kali, ternyata izinnya misalnya 4 kali. Jadi kan kita 6-nya itu hapus ya, jadi 10. Iya. Ya. Oke, kemudian dosen itu nanti juga bisa memberi referensi-referensi dari mata kuliah yang diajarkan. Jadi mata kuliah ini kan punya referensi-referensi atau buku-buku atau ini ya. Kebetulan e-kampus di sini memang sudah sudah terkoneksi dengan Google Book. Jadi semua yang ada di Google Book, jadi kan hampir semua buku nih, misalnya mungkin 90%-an lah ya, buku yang terbit itu dari penerbit sudah ada di Google Book. Yang ada di Google Book itu ya tergantung itu ya, maksudnya kalau buku-buku yang lama mungkin 5 tahun ke atas biasanya full tampil. Tapi kalau masih buku-buku baru paling kan bab-bab tertentu yang tampil. Jadi kalau yang yang tampil itu ya nanti dosen ataupun mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu dia juga bisa melihat referensi itu sampai detail. Mungkin nanti praktikumnya Pak Fauzi bisa ngasih contoh. Ini jadi referensi-referensi ini juga di ini ya, termasuk nanti ketika mahasiswa bikin tugas akhir kan dia mencantumkan referensi-referensi. Jadi itu nanti bisa template ya, biasa kayak Mendeley lah, otomatis jadi template pakai apa atau pakai IEEE model itu, jadi otomatis bisa masuk sesuai template yang diberikan. Kemudian
dosen itu nanti juga bisa memberikan pengumuman-pengumuman. Ya kadang kan perlu ini ya, misalnya karena suatu hal dosen tidak bisa masuk dari itu, dia ngasih pengumuman, terus ngasih tugas atau apapun, atau kuliah pengganti itu bisa ngasih pengumuman-pengumuman lewat sini. Jadi kalau ada pengumuman itu mahasiswa akan melihat, akan tahu oh ini ada pengumuman nih dari dosen ini, mata kuliah ini gitu ya. Dosen juga bisa mengupload buku ajar. Jadi buku ajar ini kalau misalnya tidak melalui penerbit, tidak melalui publisher kan, mungkin dosen punya buku ajar sendiri yang mungkin dicetak sendiri atau apa ya, nggak melalui publisher yang umum, yaitu nanti bisa diupload juga kalau memang diperlukan. Mahasiswa bisa download kalau dikasih izin untuk mendownload lewat sistem ini. Itu yang mungkin secara umum ya yang kita lakukan. Jadi mulai kalau approval sebetulnya kemarin di ini ya, approval KRS, tapi nggak tahu apa nanti perlu dibahas. Kemudian pelaksanaan perkuliahan saja. Jadi mulai membuat rencana perkuliahan sampai pelaksanaan perkuliahan sampai penilaian, sudah menilai jadi KHS seperti itu. Oke, jadi kita tadi fokus di sini. Nah, ini contoh tampilannya sih nanti. Untuk tampilan dosen, kalau login tuh paling tidak dosen fokusnya di perkuliahan di sini nanti. Jadi ada perkuliahan, nanti ada aktivitas perkuliahan. Ini nanti ada macam-macam sih, banyak fitur yang lain, tapi khususnya kita fokus di aktivitas perkuliahan dan penilaian ya di sini. Ini contoh tampilannya. Jadi tampilan nanti ini SAP nih, pertemuan pertama ini apa nih, misal pengenalan, termasuk nanti ada referensinya di sini. Pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya. Ini nanti bisa kita simpan sebagai simpan silabus atau rencana pembelajaran. Kalau suatu saat nanti dibutuhkan lagi, kita bisa mengambil untuk mata kuliah yang sama, upload ya, bisa diambil lagi untuk yang sama. Kalau misalnya ada dosen-dosen yang konsorsium mengajar mata kuliah yang sama, ya bisa saja sih saling kerjasama. Kita ngambil RPS dari dosen yang lain, itu bisa dimodifikasi untuk pertemuan dosen tersebut. Jadi kalau kita sudah membuat sini, nanti kita bisa memberikan, dosen itu bisa memberikan catatan-catatan yang tadi. Ini kebetulan di sini nggak ada catatan nih tampilan. Jadi nanti diklik muncul catatan ini, saya contoh ini. Kemudian catatan ini ada ujian, ada diskusi-diskusi, bahan perkuliahan nih tadi. Kalau diupload satu, ya bahan perkuliahan satu ini akan muncul nih. Yang bahan perkuliahan yang diupload berapa. Kemudian ada tugas atau tidak. Kemudian audio, video. Ini absensinya nanti dari sini nih, absensi mahasiswa. Jadi diklik absensi mahasiswa, jadi daftar mahasiswa mengambil mata kuliah itu muncul semua. Defaultnya sih nanti bisa saja di default untuk defaultnya masuk atau defaultnya tidak masuk, terserah ya. Kalau misalnya defaultnya masuk ya tinggal kita mengganti yang tidak masuk, yang izin gitu. Ini contoh catatan nih, misalnya untuk pertemuan pertama mohon semua mahasiswa. Jadi sebelum sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa kan sudah akses sistem. Oh dia diminta baca bab 1 terlebih dahulu misalnya. Jadi ketika perkuliahan sudah tinggal diskusi atau ini yang lain. Ini contoh diskusi-diskusi tadi. Ini jadi kita memberikan diskusi, silakan kasih pendapat, itu nanti orang yang mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dia bisa ngasih komentar, ngasih itu saling jadi forum. Kemudian ini tugas. Nah, ini tadi tugas, kita kasih tugas, ini dosen ngasih tugas kan dikasih ini nih jangka waktu. Jadi ini munculnya tugas mulai tanggal berapa, selesainya tanggal berapa. Jadi ini ketika ini tugas muncul ketika tanggal 7 bulan 6 ini ya misalnya, tugas muncul, selesai tanggal ini tugas tidak muncul di layar mahasiswa. Jadi mahasiswa sudah tidak bisa upload tugasnya lagi. Nah nanti kalau mahasiswa upload ini akan ada nih mahasiswa pertama upload, ini urutan yang upload mulai pertama dan seterusnya itu akan muncul. Mahasiswa muncul, upload, dosen nanti bisa download dan terus ngasih nilai tugasnya. Kalau dosen yang rajin kan tugas bisa jadi kan nanti masuk komponen nilai akhir juga. Kalau dosen yang rajin ya misalnya sudah ada tugas nanti terus kasih nilai, sudah selesai ngoreksi, kasih nilai, otomatis nilai ini bisa diambil juga nanti ketika nilai akhir begitu. Ya. Itu masalah deadline tugas itu kan di settingnya tugas selesai berarti dia nggak bisa upload. Nggak bisa upload. Boleh nggak di setting, kita setting deadline tapi mahasiswa tetap bisa upload, cuma ketahuan kalau itu telat. Dikosongin aja. Oh dikosongin, jadi nggak usah dikasih deadline. Deadline-nya dicatat di instruksi tugas instruksi itu. Tugas bisa. Oh gitu. Jadi nggak dikasih label misalkan ini merah nih telat.
Enggak. Kalau mau ya itu tetap itu harus dimasukkan. Jadi memang itu deadline benar-benar. Jadi kalau sesudah masa waktunya masuk udah nggak bisa upload. Nggak bisa kalau kita kasih apa ini? Kalau diisi. Diisi. Ini kalau diisi. Sama ini tanggal mulainya kalau diisi ini munculnya setelah tanggal ini. Tapi kalau tidak diisi dia akan muncul. Mahasiswa juga tahu ada tugas ini gitu. Kemudian ini contoh tugas ini. Nah ini contoh yang ujian nih ya. Ujian ini contoh pilihan ganda ini. Jadi pilihan ganda ini nanti otomatis ini ujian ini nanti masuk komponen apa sih? OTS, UAS ataupun kuis atau apa? Jadi ini nanti otomatis waktu ya ini waktu itu lamanya. Jadi lama mengerjakannya dosen dikasih mahasiswa ketika mengerjakan ini dikasih waktu 30 menit. Itu nanti akan ketika mahasiswa login kemudian mengikuti ujian ini jadi waktu mundur 30 menit itu. Kalau tanggal mulai tanggal sampai ini kita yang nyeting ini ya. Ini maksudnya jadi kan dosen tuh bisa ngasih tugas misalnya tugas ini bisa dibuka jam tanggal sekian jam 8 misalnya. Jadi mahasiswa sudah bisa mulai membuka tugas itu, tapi ketika dia belum klik mulai ya belum mulai belum jalan waktunya. Tapi begitu klik mulai waktunya terus mundur. Jadi kalau kita ngasih mulai dan sampainya itu cukup lama, melebihi lama mengerjakannya ini ya berarti selama rentang waktu ini mahasiswa itu bisa bisa mengerjakan itu yang belum mengerjakan. Begitu setelah mengerjakan selesai ya sudah, mahasiswa yang lain itu bisa buka lagi mengerjakan lagi dengan waktu yang sama itu, asal masih dalam rentang waktu yang mulai dan sampai di sini. Tapi waktu pengerjaannya tetap sama 30 menit gitu. Walaupun yang satu mengerjakan mulai jam 8, yang satunya nanti jam 10, satunya jam 11, tapi tetap lama mengerjakannya 30 menit. Masalah kalau terjadi travel jaringan. Ya. Di riset lagi aja mahasiswanya. Jadi disuruh ngulang lagi. Oh, ngulang lagi. Batal berarti ujiannya. Ujiannya batal, nanti soalnya beda lagi kan. Kita punya bank soalnya beda lagi. Random. Berarti bang soalnya enggak risetnya di posisi mana? Di dosen. Dosen yang riset. Dosen yang mulai lagi, mulai membuka lagi. Di riset lagi. Biar tahu soalnya segera itu kan kalau soalnya banyak enak, kalau bang soalnya dikit gitu ya keluar. Oke, ini tadi dosen juga ngasih pengumuman tadi ya. Jadi dosen tuh bisa ngasih pengumuman ke mata kuliah tertentu itu tadi. Yang ngambil di mata kuliah tertentu, misalnya ganti jadwal dan seterusnya. Nah ini contoh referensi-referensi yang diperlukan. Jadi mata kuliah ini referensinya apa ini sebetulnya nanti kita bisa connect ke Google Book. Jadi kalau yang sudah ada di Google Book ya ini nanti kita klik bisa kita buka sih isinya. Konten-kontennya itu bisa kita buka. Gitu. Oh iya Pak, masalah jaringan mungkin di sini misalnya dosen nggak masalah, terus kemudian ada mahasiswa, kan mahasiswa kan nggak tahu, mungkin ada mahasiswa yang bisa, ada yang nggak bisa, nah itu gimana? Mahasiswa yang? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, mungkin kan koneksi internet di rumah dia koneksi internetnya, iya. Nah itu gimana? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Sebaiknya itu di lab sih. Iya, kalau memang sebaiknya memang CBT di lab sendiri. Iya, di jadwal itu. Boleh di rumah. Tapi kalau ujian CBT itu sebaiknya di lab. Kan kita proktor nih jagain. Itu tinggal ngawasin sebelahnya dia buka buku. Begitu. Rumahnya kan nggak ada. Jadi itu sebelum ujian memang harus perhatikan perangkatnya itu harus benar-benar siap gitu. Jaringannya siap. Jangan sampai nanti setengah perjalanan tiba-tiba mati. Ya itu yang kemarin yang pertama saya sampaikan itu. Jadi faktor keberhasilannya itu diantara pertama ketersediaan sistem. Di sistem termasuk jaringan apa itu. Kalau server nih kami yang menanggung, tapi kalau jaringan internal sini koneksi ya sini ya maksudnya itu. Jadi availability sistem diantara. Pokoknya kapan mau melakukan CBT, kapan juga kalau mau melakukan apa CBT. Enggak semuanya CBT karena kita punya lab cuma satu. Kalau CBT bilangnya ke si Mas Dedi. Enggak, ya ke Dedi. Dedi dulu kan dia enggak dong. Kalau CBT ibu sendiri yang upload karena kan udah aplikasi dari ibu. Iya, tapi mahasiswanya masuk ke nanti bentrok. Oh, ini masalah ini teknis di lab. Iya, makanya saya bilang ini kan Bapak
Pak Imam ini kan memfasilitasi CPT. Nggak semua dosen harus CPT. Karena kita punya lab cuma satu. Kecuali berarti ada juga yang biasa. Sunnah. Ya itu bisa aja dosen yang ini ya. Soalnya berarti bisa back, bisa forward, bisa maju kan misalnya nomor 1, nomor 2 bisa selama waktunya masih dia bisa back, bisa ganti, bisa itu. Kayak ujian itu. Kayak Pexmatic kemarin tuh. Pexmatic itu buat MSc. Irfan yang masuk sini. Bukan yang Pexmatic. Termasuk ini nanti juga bisa ngasih tugas-tugas kelompok itu ya. Kelompok kan di set kelompok A, kelompok B, siapa itu tugas kelompok bisa dilakukan. Nah ini contoh, ini report-reportnya sih. Misalnya ini tadi yang RPS atau apa ya, silabus ini yang kita buat itu nanti bisa dicetak, bisa ini kalau memang diperlukan bisa disimpan. Berarti di sini juga bisa pengelompokan dosen ya Pak ya. Siapa yang ngajar, misalkan saya ngajar BI, yang ngajar BI dosen sama lagi siapa aja yang penawar gitu ya. Ya bisa itu dari RPS pengampu. Iya. Siapa yang jadi koordinator? Iya. Nah ini jadi penilaian. Kalau penilaian tadi apa semua dosen juga bisa Pak dipakai ini. Saya kan ada di program kuliahnya. Rapat dosen pakai tim viewer aja. Tim viewer bisa. Tapi kalau mau chatting juga bisa sih. Ini ada form chatting juga. Chatting diaktifkan juga. Ada. Forum, ada forum. Kalau ini Pak, jadi dalam dosen juga itu tadi kan sudah masih otomatis. Iya. Artinya kalau misalkan dosen punya kebijakan sedikit tentang nilai, masih bisa gitu. Nah itu tergantung kebijakan sini. Kalau sistem memfasilitasi itu. Jadi kebijakan nilai itu misalnya berapa persen, ini absensi berapa persen, tugas berapa persen. Kalau kemarin kan sudah disetting fix satu ini ya, kesepakatan sini. Tapi kalau memang itu nanti si akademik itu bisa nyeting sih ada pilihan-pilihan. Jadi misalnya absensi berapa persen, tugas berapa, ada pilihan-pilihan dosen bisa milih. Ya, itu kalau presentasinya sebenarnya sudah merupakan pedoman penilaian. Okay. Jadi absen 10%, tugas 20, UTS 30, UAS 40, gitu kan. Itu sudah berbuat baku. Sudah fix ya. Terus itu pedoman ininya, pedoman baku di STIMI. Kadang-kadang kan ada mata kuliah yang terbalik. Jadi ada mata kuliah yang absennya 10%, tugasnya 40, UTS 20. Nah iya itu, jadi nanti ada pilihan itu. Jadi dosen bisa per mata kuliah, ya bisa pilih. Bisa. Ya kalau ada kebijakan gitu nanti si bagian akademik kasih pilihan itu. Dosen bisa milih. Kalau kemarin Pak Edi ya, Pak Edi itu katanya hanya satu aja gitu. Berarti itu enggak. Oke. Jadi nanti bisa ditambah lagi. Ada mata kuliah yang memang beda nih. Tugas dan praktek itu lebih tinggi dari UAS. Intinya dosen bisa nyeting sendiri tanpa approve dari akademik gitu. Kalau itu harus didiskusikan sih dengan sama Pak. Kemarin soalnya gimana ya? Yang mana tuh? Pak kemarin. Menurut Bapak ini kita harus diskusi sama bagian akademik. Iya. Sama Pak Edi kalau dikasih ya udah. Jadi harus bisa milih, nanti bisa ada pilih. Soalnya pertanyaan Pak Joko itu, kita kan udah punya bahan baku nih. Bahan bakunya itu sesuai dengan pedoman. Absen 10%, ini 10%. Nah, kalau itu udah disetting di situ. Sudah. Nah, sekarang pertanyaan Pak Joko, kalau dirubah gimana? Karena ada kebijakan dosen dia melihat hal teknisnya itu lebih gede dibanding daripada absen macam-macam. Ya kata Pak itu kan harus akademik, tetap kita. Ya kalau sekarang settingnya harus akademik. Yang nyeting akademik, dosen nanti milih, tinggal pilih. Pilih yang absensi berapa persen, berapa persen. Ya, intinya kan ya masalah sih Bu. Kita nanya sendiri artinya kan masih terpantau di sistem gitu. Iya. Semua lognya ada. Ada. Oke. Yang duanya ini Pak. Nilai yang sudah masuk itu dosen masih punya hak untuk mengubah nggak?
Nah, bisa. ini. Jadi ini untuk kita masuk penilaian ini. Jadi modul penilaian ini kan nanti dosen ngisi ini, nanti bisa di-download lewat Excel, terus di-upload lagi. Kita ngisi sekaligus banyak itu bisa, atau kita input satu persatu. Setelah selesai, itu dosen tuh bisa mengunci nih. Klik ini ada tombol kunci. Jadi dosen yang bersangkutan nanti yang bisa merubah, tetapi dia bisa merubahnya itu dalam jangka waktu yang memang di kalender akademik. Jatah penilaiannya itu kapan nih? Jangka waktu penilaian. Kelewat dari situ ya nggak bisa. Bisa merubah ya asal lapor ke super admin ini ya. Ini nanti dibuka. Akademik bisa membuka gitu. Oh, dikunci bukan udah nggak bisa dirubah lagi, Pak? Iya, nggak bisa. Sudah masih dalam batas waktunya. Ya, dikunci oleh dosen. Ketika dosen mengunci, siapapun tuh nggak bisa merubah. Masih dalam jangka waktu itunya ya. Ini kan nanti dosen mengunci. Tapi bisa dibuka kuncinya. Tapi bukan oleh dosen yang bersangkutan yang membuka. Kalau memang jadi dosen yang bersangkutan pengen merubah nilai masih dalam jangka waktu ya dibuka. Dosen yang kunci itu yang pegang kuncinya. Nah, gitu. Iya. Tapi dalam waktu. Iya. Dalam rentang waktu. Masih ada waktunya juga tadi di kalender akademik. Ya artinya misalkan setelah masuk itu kan masih bisa ubah nilai yang sudah dimasukkan. Iya. Terus kita di kelas kok kayaknya anaknya pinter, kenapa kok dapat gitu ya. Masih bisa mengubah. Masih bisa dalam rentang waktu yang itu tadi. Sepakati ya, Pak. Iya, rentang waktu. Tapi untuk merubah rentang waktu itu ya tergantung kebijakan kita gimana? Iya, tergantung kebijakan sini. bukan akademik, bukan kebijakan kita. Soalnya gini, kalau Pak Alban pas ujian gitu kan, kita ujian, nggak taunya ya pas kepala pusing itu salah nilai atau misalnya itu salah nilai, itu kan bisa terjadi itu. Ya bisa. Ya terjadi seperti itu, mahasiswanya komplain, atau pada saat komplain kan ini ternyata Iya, masih bisa dengan range waktu itu dosen. Tetapi misalnya di luar range waktu yang diberikan di kalender akademik yang diberikan dan memang urgent itu ya nanti prosedurnya lewat admin gitu. Tapi itu pun itunya ya udah. Iya. Kunci. Nah, kalau misalkan ada kesalahan mau perubahan harus tercatat tuh Pak perubahan dan nggak dosen itu yang merubah, tapi akademik yang merubah. Bisa kayak gitu. Oh, jadi setiap perubahan itu tercatat di akademik. Iya, kalau ini setiap akses itu tercatat sih ini. Jadi melakukan perubahan apa, dia mengakses apa itu tercatat semua. Admin, akademik semua itu dia melakukan aktivitas itu tercatat semua. Misalnya merubah nilai atau apapun itu. Misalnya si dosen nih dia lupa nggak ngunci, kan akademik nih bisa itu nih admin akademik bisa merubah juga, itu tercatat juga sih. Iya ada lognya. Oke, jadi ini apa? Tadi kalau pilihan itu di format nilai tadi ya, bisa pilihan yang absensi berapa itu bisa dipilih di format nilai sini. Ini otomatis. Jadi dosen juga nanti bisa monitor statistik penilaian dia. Dosen ini ngajar berapa mata kuliah, berapa misalnya berapa mata kuliah yang sudah dinilai atau berapa itu, ini ada statistiknya, dosen bisa tahu sih statistiknya berapa mahasiswa yang belum dinilai, yang sudah dinilai sebagian besar dinilai, itu ketahuan dari statistik itu. Oke, itu gambaran umum.